Dalam munajat ini sengaja akan saya sampaikan hal-hal yang ringan, tapi itu menjadi solusi, menjadi jalan keluar bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Ada banyak catatan sejarah. Dulu kita pernah sukses menghadapi penjajah, juga masyarakat dengan segala kesederhanaannya. Tapi yang menjadikan mereka kuat adalah bermental kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita bertanggung jawab terhadap proses sosial, terhadap proses kemerdekaan, juga terhadap proses berbangsa dan bernegara. Mental ra'in ini, mental menjaga, mental memberi, mental bertanggung jawab, ini yang menjaga kita. Hingga dulu para TNI, para pejuang itu di kampung-kampung dikasih ketela, dikasih gembili, dikasih hui, bisa makan. Gara-gara punya mental memberi ini bangsa kita merdeka. Dalam sejarah yang paling terkenal adalah ketika perang Tabuk. Itu sahabat yang saking miskinnya itu punya beras, misalnya di Indonesia kayak beras 2 kilo dikasihkan Nabi 1 kilo, yang 1 kilo untuk keluarganya. Sehingga anggaran perang ini tidak untuk biaya makan, tapi tetap untuk anggaran perang. Karena orang-orang menanggung makannya sendiri. Ini yang penting sekali supaya kita ngadepin pandemi, juga ngadepi problem. Masyarakat ini kita apresiasi, mereka juga ikut berjuang untuk menjaga ketertiban bangsa Indonesia. Bayangkan kalau kita semua ini kriminal, itu penjara penuh dan negara tidak akan mampu menampung kita semua karena kita melakukan kriminalitas, juga keuangan kita tidak cukup. Jadi sekedar tidak melakukan kesalahan itu sudah bagian dari kehebatan kita sebagai bangsa Indonesia. Itu yang dimaksud Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu sebagai mukadimah untuk refleksi atau munajat kemerdekaan. Dan kita sering baca Quran. Kadang-kadang Allah Ta'ala itu suka ngendikan yang ringan-ringan. Allah Ta'ala yang Tuhan ketemu Nabi Musa yang berstatus kalimuwah. Kalimuwah itu seorang nabi yang setiap punya problem itu komunikasi langsung dengan Allah Ta'ala. Saking terkenalnya Nabi Musa sering munajat sampai ketika beliau sakit gigi, itu langsung matur kepada Allah Ta'ala, ya Allah saya ini sakit gigi. Jadi tidak ke dokter, tidak ke tabib, tapi langsung ke Allah Ta'ala. Bersama Allah Ta'ala dikasih tahu, coba kamu ngunyah rumput ini, jenis ini. Setelah dikunyah, Nabi Musa sembuh. Suatu saat beliau sakit gigi lagi. Tidak lagi konsultasi dengan Allah, tapi langsung nyari rumput itu, kemudian dikunyah tambah sakit. Tambah sakit, Nabi Musa tanya, ya Allah ini sesuai resep pertama, kenapa tambah sakit? Resepnya Allah, dulu kamu percaya saya punya kekuatan menyembuhkan, sekarang percaya kamu sama rumput, silahkan minta sembuh dari rumput. Akhirnya semenjak itu jadi syariat bersama bahwa ikhtiar ya harus tetap hasbiyallah wa ni'mal wakil, meskipun tawakal juga harus tetap ikhtiar. Karena di semua cerita-cerita itu Nabi Musa tidak langsung disuruh berdoa, tapi disuruh ikhtiar, yaitu dengan mengunyah rumput tertentu yang menjadi obat sakit gigi. Tapi di balik itu semua ada hal-hal dahsyat yang Allah Ta'ala itu ngendikan atau cara memperlakukan seorang kekasihnya itu ringan sekali, rileks sekali, sehingga banyak kiai-kiai kita yang rileks. Fir'aun itu betapa biadabnya Fir'aun, betapa bengisnya Fir'aun yang menindas bangsa Israel. Bani Israel. Tapi pertama ketika Allah manggil Nabi Musa itu pertanyaannya ringan sekali. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, kamu bawa apa? Padahal Allah tentu tahu. Ini Gusti, saya bawa tongkat. Kata Allah untuk apa? Atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'arifu ukhra. Ya, banyaklah Gusti fungsinya tongkat ini. Untuk menghalau kambing saya ketika menggembala, untuk merontokkan daun-daun supaya dimakan kambing saya. Dan masih banyak lagi kepentingan yang lain. Kata Nabi Musa, waliya fiha ma'arifu ukhra, dan masih banyak kepentingan lain. Sehingga para mufassir mengatakan bahwa psikologi seorang rakyat ketemu presiden atau ketemu gubernur, apalagi ajudan, ketemu pimpinannya itu pasti takut. Cara menghilangkan ketakutan itu diajak ngendikan atau ngomong yang ringan-ringan. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya ketemu Mbah Maimun terus ditanya,
Bahak kamu ngiyai kamu reputasinya sudah kayak apa, yang sudah kamu pinterkan berapa, yang sekarang jadi ahli sunnah berapa, itu pasti saya gagap. Sama ketika gubernur ditanya menteri dalam negeri atau ditanya atasannya lagi prestasi, pasti gagap. Jika kadang-kadang bangsa ini kalau antar pejabat ketemu ya makan-makan, kalau ketemu kadang ngendikan yang ringan-ringan, itu sebetulnya bukan hal yang salah, karena dalam kecapean seperti ini hal-hal yang ringan itu adalah obat, adalah solusi. Hingga Nabi Musa tidak ditanya, kamu jadi nabi reputasi kamu apa, malah ditanya yang ringan. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hi asaya atawakkau alaih. Hal itu juga yang kadang-kadang Nabi kalau ditanya, ayul islami khairun ya Rasulullah, Islam yang terbaik itu gimana ya Rasulullah? Jawabannya Nabi itu unik, kadang hanya jawab it'amu to'am. It'amu to'am wa ifsa'us salam alaman arofta man lam ta'rif. Ya Islam yang baik itu ya pokoknya makan-makan, itu kalau ketemu teman ya makan-makan kalau ketemu. Lalu dibalik keriangan ini, dibalik ketenangan ini atau keriangan ini, dibalik hal-hal yang sederhana ini, terjadi fikih yang luar biasa. Ini tadi saya nanti sampainya ke happy trend. Terjadi fikih yang luar biasa. Ketika ahli fikih mengatakan senyum itu sunnat, karena tidak wajib, tidak fardhu ain. Tapi konsekuensi hukumnya bisa wajib. Ya tadi misalnya kita punya istri solihah, tentu kita butuh happy. Yang istri kita misalnya judes, yang tidak istri kita ramah senyum. Maka ini ada persaingan halal dan haram. Dan haram ini bisa menang hanya modal senyum. Yang halal karena bengis kalah. Jika dalam konteks tertentu maka yang dikatakan Nabi senyum itu sunnah, itu tidak dimanai ulama sunnah dengan arti tidak wajib. Tapi sunnah dengan arti perilakunya orang-orang soleh. Untuk kompetisi itu pasti senyum. Karena tidak kebayang kalau yang soleh, yang baik itu bawaannya tanfir, menjadikan orang lain lari. Sementara yang batil menjadikan orang lain tertarik. Ini jangan sampai terjadi. Sehingga Islam kadang-kadang mengajarkan kita hal-hal yang ringan tadi. Kita amut to'am. Ya kalau ketemu teman ya makan-makan. Kita tidak bisa bayangkan misalnya komunitas orang-orang bandar narkoba kalau ketemu anak buahnya makan-makan, rileks. Sementara kita yang soleh-soleh, meditnya minta ampun. Sehingga orang terus kapok berteman orang soleh karena bakhil. Terus mencari berteman orang batil karena sakhab. Begitu juga di perdagangan. Di perdagangan kita ingin produk halal ini menjadi inspirasi kita, menjadi mental kita. Sehingga barokahnya produk halal ini, kita tidak butuh lagi produk yang haram. Wa aghnina bi halalika an haramik. Semoga dengan halalmu ya Allah, kita tidak butuh lagi haram. Misalnya orang-orang soleh itu kalau sholat senangnya minta ampun. Bisa sholat saf awal senangnya minta ampun. Menemukan imam masih takbir, senangnya minta ampun. Sehingga kesenangan-kesenangan ini menjadi tidak perlu lagi senang hal-hal yang haram. Makanya saya ikut mengapresiasi happy trend ini, semoga jadi sistem perdagangan yang menjadikan orang itu jauh dari haram. Di antara haram dalam Islam adalah kita tidak punya harta kemudian menjadi beban bagi orang lain. Fayakuna kallan alan nas, menjadi beban orang lain. Hingga di makalah Imam Ghazali paling terkenal diantaranya muru'ah. Muru'ah itu harga diri seseorang itu punya uang, punya harta. Kata Imam Ghazali menyitir sebuah makalah orang sebelumnya, apa etika orang kalau ketemu teman? Kata orang itu jawabnya bawa uang katanya. Pokoknya kelihatan cukup. Karena kalau kita ketemu teman, misalnya di Jakarta, orangnya sudah kelihatan hanya sanggup sak perjalanan, mesti pikiran pertama wah nyangoni ini, karena dia tidak akan kuat beli tiket. Ya. Jadi belum sudah jadi problem. Sehingga di Ikhya di bab Adabul Kasbi, terus di situ disebut Fadhailul Kasbi, keutamaan-keutamaan orang kerja, itu di situ diceritakan betapa pentingnya orang itu kerja, punya aktivitas ekonomi, baik berdagang maupun bercocok tanam maupun apa saja. Karena di antara etika berteman itu kata ulama ini punya uang, karena nanti si sohibul bait ini tidak kepikiran macam-macam. Jadi saya tidak akan cerita panjang lebar, cuma saya pastikan bahwa kegiatan halal itu harus dominan dan harus asik. Karena nanti kalau dalam kompetisi kita yang bernegara sehat, bawaannya marah-marah, orang yang salah bawaannya senyum, pasti pertarungan ini akan dimenangkan yang salah. Begitu juga yang orang bawa kebenaran bawaannya pikir, sementara yang bawa kebatilan dermawan, pasti kita akan kalah. Di sini pentingnya
ngaji usul fikih bahwa bagaimana tadi yang beberapa kali disinggung oleh Haji Ma'ruf Amin. Saya suka sekali karena beliau sering ngendikan kaidah-kaidah fikih juga usul fikih. Bahwa masalah pandemi ini atau masalah bangsa ini itu masalah bersama, bukan masalah pejabat saja, bukan tanggung jawab pejabat saja. Karena dalam Islam diajarkan siapapun yang punya kemampuan ikut membantu itu ya wajib. Jadi ukurannya itu siapapun, bukan yang sedang bertugas. Kalau semuanya profesional bisa habis bangsa ini. Misalnya kita melihat orang tenggelam terus biarin aja, kita tidak SAR kok, tidak tim yang penyelamat tenggelam. Kita melihat orang kecelakaan, saya tidak satlantas ya biar aja. Tidak bisa seperti itu. Meskipun kita kiai, kalau melihat orang kecelakaan ya ditolong. Meskipun kita tidak profesi itu, kalau berkesempatan ya menolong. Kalau semuanya profesional bisa habis bangsa ini karena nanti orang tenggelam nunggu tim SAR datang baru nolong. Nanti ada orang kecelakaan nunggu Kasat Lantas datang baru nolong. Ya tidak seperti itu. Ukurannya kalau dalam fikih ya man lahu qudratun alal fi'li, yang mampu melakukan ya harus melakukan. Jadi saya terima kasih sekali sama Kiai Haji Hasib sama semua keluarga Tambak Beras bahwa aktivitas dulu yang dilakukan bahwa Hasbullah sebagai pedagang, sebagai importer kain, sebagai penggerak ekonomi bangsa Indonesia, dan dulu gerakan-gerakan besar Indonesia juga dimulai dari Serikat Dagang. Ini semoga berkah dan menjadikan kita berenergi, kita punya kemampuan untuk riayah, untuk menjaga bangsa ini. Bukan menunggu dikasih. Tapi kalau kita ikut mentalnya riayah, memberi, menjaga, pasti mental kita ini bersama-sama menjaga. Tapi kalau mental kita tidak ikut bertanggung jawab, miskin nyalahkan Menteri Keuangan, tidak pinter nyalahkan kiai, ribet. Nanti kalau banyak musibah nyalahkan kiai, doanya tidak mandi. Wong ada musibah itu karena sanksi orang-orang yang nggak jelas, malah kita disalahin kan ya ribet. Nanti kalau salah-salahan gitu terus ribet. Alhamdulillah kita tidak punya mental seperti itu. Kita semuanya berdoa, Rabbana dzalamna anfusana, kita semuanya merasa salah karena ya tadi termasuk salah adalah misalnya pernah suatu saat Nabi Ayub ditanya istrinya, kenapa engkau sebagai Nabi tidak minta doa di entasnya musibah pada diri engkau? Saya sehat sudah berapa tahun? Ya sekitar sekian puluh tahun. Saya sakit baru sekian bulan. Masih lama mana? Ya lama sehatnya, ya sudah, saya tetap akan jaga syukur itu. Nah, syukur ini penting bukan untuk dablek, tidak peduli enggak, supaya jaga imunitas. Karena di antara nikmat yang paling pokok itu alladzi at'amahu min ju'i wa amanahu min khauf. Orang bisa makan, hidup kita tidak terancam oleh kepunahan, oleh pembantaian, oleh chaos sosial, itu sudah luar biasa. Karena di antara sifat Allah itu yang memberi alladzi at'amahu min ju', yang memberi makan kamu dari kelaparan, wa amanahu min khauf, dan memberi kamu kenyamanan. Kamu tidak takut, itu sudah nikmat yang luar biasa. Saya sering bayangkan nikmat ini kayak apa. Kalau kita jadi orang Irak, orang Syria, kayak apa nikmat bangsa Indonesia yang teduh, yang nyaman. Ini harus kita syukurin dulu, bahwa kita ingin nikmat yang di atasnya itu, ya ingin pandemi berlalu, ingin ekonomi baik, oke lah, tapi syukur dulu. Supaya tidak lupa lah bahwa kewajiban kita itu alhamdulillah dulu. Jangan karena kemerungsung ingin ideal terus yang sudah kita dapatkan kita hilangkan. Itu bahaya sekali dalam muamalah sama Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi yang diskusi yang disitir Bapak Wakil Presiden, siapa yang tidak syukur atas nikmatku, tidak sabar atas balaku, itu maka silahkan mencari Tuhan selain aku, tapi jangan menempat bumiku, jangan menempati bumiku, jangan pakai langitku. Intinya itu betapa bahayanya kita kalau tidak syukur. Saya kira demikian, dan saya terima kasih sekali atas kegiatan atau ide Happy Trend, tapi saya mohon semohon-mohonnya bahwa ini adalah bagian dari meneruskan tradisi dulu, mulai Pak Wahab, mulai Mbah Hashim, mulai Mbak Bisri, mulai semuanya lah tokoh-tokoh dari ormas manapun, termasuk dulu ada Serikat Islam, ada Serikat Dagang, karena semuanya ini akan membangkitkan bangsa kita dari keterpurukan. Kita harus jadi kompetitor yang baik sehingga masyarakat ini berkebutuhan yang halal. Karena orang nikmati laba dari dagang, dapat uang dari bisnis, mereka antipati dapat uang dari nyuri, dari korupsi. Jadi semua kebaikan harus dinikmati untuk dalam rangka wa aghnina bihalalika an haram, supaya kita cukup menikmati yang halal sehingga tidak berkebutuhan lagi sama yang haram. Begitu juga dalam berekonomi, berbisnis dan berperadaban.
Di negara ini atau umat Islam ini nggak boleh dilatih difasilitasi Gus Ipul. Nanti agama ini menjadi bergantung wali napa kota. Saya ingin agama seperti zaman Pak Hamid. Izzul mu'min qiyamuhu billal. Atau syaraful mu'min qiyamuhu billal wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Terus sing teko dan tentang mriki nak bengi tahajud terus yakin sujud itu kenangan terbaik, aset terbaik. Sehingga jenengan ra perlu hasud, aku ra wali kota, aku ra kiai gede, aku ra mubalek populer karena sudah punya nikmat sing khairan minad dunya wa ma fiha. Dados mengke Menteri Keuangan nggih kepenak, Menteri Wados wau Masanas nggih kepenak, mergi mboten dituntut macam-macam. Orang asik dengan tahajud, dengan sujud. Tapi kalau masyarakat kita ndak asik dengan tahajud, ndak asik dengan sujud, penggaweane demo nuntut pemerintah. Dados solusi bangsa ini tidak sekedar pemerintah itu baik, pemimpin itu baik, tapi rakyat juga baik. Kula nate matur teng Ki Hasib, putranipun Mbah Wahab. Kebaikan konsensus itu dimulai dari kita. Misalnya barokahnya orang Indonesia itu sholat. Itu banyak orang yang punya anak cantik, itu dilamar orang kaya tidak mau, hanya karena yang kaya raya ini tidak sholat. Padahal kalau nikah sama orang kaya, ekonominya selesai. Padahal miskin sekali. Jadi rakyat itu pun heroik Gus Ipul. Demi cari mantu yang sholat itu direwangi, di mantu melarat, santri, mergo sholat. Sing lamar juga mboten sholat. Nah kalau rakyat sudah punya konsensus gitu, mereka tidak akan milih pemimpin yang terkenal tidak sholat, apapun baiknya sosialnya. Sehingga tolok ukur kebenaran ini menjadi tolok ukur politik juga. Kan nggak mungkin masyarakat yang sholat terus nganggap pemimpin yang baik itu yang tidak sholat. Masyarakat kita anti zina, anti prostitusi, karena itu fahisyah. Sehingga juga tidak milih pemimpin yang punya perilaku seperti itu. Masyarakat kita humanis, menghormati hak-hak orang lain, hak buruh, juga tidak akan milih pemimpin yang jahat, yang sadis, yang macam-macam. Nah nilai bersama ini yang coba kita bangun. Tahu dawuh Pak Sukron bikin sakofa Islamiyah. Sehingga ini dimulai dari kita. Kemudian barokahnya ilmu, kalau kita sudah senang sujud, saya punya banyak hadis diantara dijelaskan, setan itu paling menangis kalau melihat orang mukmin sujud. Kata setan itu, gara-gara sujud saya dikeluarkan dari surga karena menolak sujud tadi. Kalau niku Mbak Idris nate teng beberapa daerah yang luar biasa susahnya. Niku barokah boten bergantung wali kota Pak Ibu. Kalau jadi kiai gede paling nyesal itu satu. Kiai-kiai kecil itu di daerah-daerah tertinggal itu mendirikan masjid. Kiai nak pun gede kados kula diundang ning masjid disangoni kas masjid. Wong niku nyesal kula teng Pangeran Montek amen. Sing kiai cilik melarat muassisul masjid, banil masjid, sing kadang kiai gede kados kula disangoni dhuwit kotak masjid. Lha sing kiai cilik iku gawe masjid, sing kiai gede entuk kok masjid. Itu barokahnya ilmu, saya bisa istighfar. Kalau saya tidak punya ilmu seperti itu, tidak punya ilmu warok seperti itu, mungkin bangga. Untuk sanggup kok kotak masjid niku bangga. Jadi saya mohon dah dilatih. Keilmuan itu dilatih. Sehingga barokahnya itu juga nura yamsi bihi finnas. Allah tidak ngendikan nura yamsi fil madaris wala fil muassasah wala fil masajid, tapi yamsi bihi finnas. Teman-teman kita yang di Taiwan, di Amerika, di Eropa itu di Indonesia dilatih sujud dan sujud itu jadi kebutuhan. Mereka mahasiswa, mereka pekerja, mereka pejabat. Kepikiran kalau di Korea ada masjid, di Amerika ada masjid, di Eropa bikin masjid, bikin komunitas pendidikan. Itu kalau dari awal dilatih mendapat, tidak akan jadi. Karena dilatih nunggu Tapi barokahnya mereka dari pikirannya sendiri, nurayam sibihi finnas. Teman-teman pekerja itu urunan terus bikin apa? Masjid, bikin pendidikan. Terus target kula, target saya itu kepengen yang Islam itu punya nurayam sibihi finnas. Mereka tersiksa kalau di komunitasnya itu tidak ada tempat sujud. Jangan dilatih, kalau menurut saya, jangan dilatih dengan kebesaran-kebesaran itu. Monggo lah kita menikmati tadi. Ada istilah wali masyhur, ulama terkenal. Itu buat orang Islam supaya dapat pahala. Piro-piro ngidolakno wali, mboten ngidolakno penyanyi dangdut ngoten mawon. Tapi secara hitung-hitungan keilmuan, saya ulang lagi hitung-hitungan apa? Keilmuan kita ngitung. Kalau semua orang Islam afrodul muslimin gadah semangat bikin sujud. Akhirnya pertama ada tempat sujud di Korea itu yang bikin anak-anak TKI.
di Taiwan, di beberapa negara Eropa, bahkan di Amerika pertama yang bawa Islam itu kebanyakan juga orang imigran. Punya kebutuhan sujud, bikin masjid, padahal zaman itu belum, mungkin secara hukum negara Amerika masih imigran gelap. Lama-lama jadi orang terpelajar, lama-lama bahkan jadi yang senator macam-macam. Itu dimulai dari Nuro Yamsi bi Finnas. Bukan dimulai dari kebesaran. Lalu kalau nu sajane nggih radi susah jadi kiai gede nggih susah. Susah wow, takut saya tidak punya kecakapan lagi bina sing Nuro Yamsi bi napa Finnas. Nggih bapak kula nu akrab sangat kalian Mbah Hamid karena Mbah Hamid sepupu bahasa itu di antara dawuh yang diingat-ingat itu Nur aku soleh-solehku dewe kok terus wong sering ngekeki dhuwit. Maksudnya saya soleh-solehnya sendiri untuk takarrub ila Allah kok orang ngasih fasilitas napa duniawi. Makanya terus beliau sakhok sekali karena itu menghilangkan hisab. Jadi itu satu-satunya cara untuk menghilangkan apa? Hisab. Kan kita soleh itu inginnya dapat pahala di akhirat. Tapi di Indonesia itu baik. Orang soleh pun dapat fasilitas duniawi. Menjual kesolehan itu gampangnya Masya Allah. Sehingga yang nggak soleh pun pura-pura soleh. Dan itu akhirnya nyuwun sewu jadi materi. Dulu kita nyari ilmu ikhlas. Makanya kata Mbah Mun itu jadi santri lebih ikhlas di bang kiai. Kok sakit ya? Kowe nak dadi santri oke sapa mbok cucuk. Tapi nek dadi kiai koyo saingan. Karena kayak rival gitu. Jadi ini kalau rilek-rilek mawon terus yang terakhir ini kalau mboten lami-lami. Kalau cerita tentang iltizatan aklian. Dari sekian hitung-hitungan, kalau sering jagongan kalian Mas Sama, Mas Aziz. Dari sekian hitung-hitungan itu yang bisa mengawal Islam ila yaumil qiyamah itu adalah logika, iltizatan aklian kalau kata kitab Fathul Bari. Karena kalau hukum wujubul akli, kalau kita zaman ngaji itu ada wajib akli. Itu ketika kita kecewa itu tetap. Misalnya saya didik Mas Aziz dengan gaya sosial. Sekali ada orang yang lebih sosial, saya ditinggalkan. Saya didik masyarakat, sekali beda pilihan pilpres, saya juga ditinggalkan. Karena ini urusan sosial. Tapi kalau dididik iltizatan aklian, ini kata kitab Fathul Bari, orang itu tidak bisa mengelak. Karena cocok tidak cocok, logika itu tidak terbantahkan. Ya tadi saya kemarin ngaji di sini juga cerita, kenapa ada syahidawa annahu la ilaha illallah satu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kesaksian itu hanya ada tiga. Satu kesaksiannya Allah tentu tidak tertandingi. Kedua kesaksian malaikat karena melihat langsung surga dan neraka. Ketiga kesaksian ahlul ilmi. Berarti dari unsur makhluk itu nomor satu itu ahlul ilm, ulul ilm. Imam Amudi ketika ditanya, kenapa kamu bisa yakin kalau Allah itu ada? Ya jawabannya gampang, hadhil makhluqat maujudah. Ini makhluk ini maujud semua. Bagaimana maujudat khalaqahal adam? Bagaimana sesuatu yang maujudat kemudian penciptanya adalah nihilisme, sesuatu yang tidak ada. Sehingga Jubair bin Mut'im ini pemikir Arab toh. Ketika Nabi baca surat Tur, di antara ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in, dia langsung Islam. Masa hadil maujudat khalaqahal adam? Masa yang maujud diciptakan yang tidak maujud? Itu tidak masuk akal. Kemudian ada Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah semuanya merugikan Islam. Sampai Sayyidina Umar protes, alasna bi Rasulillah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Umar itu protes karena di antara perjanjian Hudaybiyah itu kalau orang Islam masuk kafir dibiarkan. Kalau orang kafir masuk Islam dikembalikan. Semuanya merugikan Islam, tapi Nabi mau saja. Nabi hanya minta satu hal. Ketika Sulhul Hudaybiyah enggak ada perang, orang boleh mendiskusikan Islam. Sama siapa teks yang dikatakan Imam Zuhri. Fama futiha fil islami fathun kana a'dzama minhu. Innama kanal kital haisul taqon nas. Falamma kanatil hudnah wa wadu'atil harbu auzaruha wa amana nas ba'duhum ba'du fatafawadu fil hadis wal munazaah falam yukallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an illa dakhala fi. Kalau bawaan orang perang itu inginnya menang. Abu Lahab, Abu Jahal kalau perang inginnya menang. Sahabat sendiri perang inginnya menang sehingga tidak ada diskusi. Sebetulnya Tuhan itu siapa? Yang pantas jadi Tuhan itu siapa? Tapi ketika Nabi minta oke, kita tidak perang 10 tahun, oke, semua perjanjian saya rugi, gak apa-apa, tapi orang boleh diskusi Islam. Akhirnya dibanding-bandingkan. Abu Jahal dan Muhammad itu benar di. Ya benar Muhammad, Abu Jahal biasa bodoh nih. Muhammad mulai cilik ora tahu bodoh nih. Kita titip uang juga di Muhammad. Berarti sudah gagal Abu Jahal jadi pemimpin, yang dipemimpinkan Muhammad. Mereka zaman itu masih jangkar, masih nama Muhammad. Terus berhala, Namrud, Fir'aun. Yang jadi Tuhan itu pantasnya siapa? Kalau yang dipromosikan Muhammad yang jadi Tuhan ya yang khalaqas samawati wal ardh.
Terus Nabi Muhammad juga menantang, ara'aitum ma tad'una min dunil aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ada kualifikasi jadi Tuhan, syaratnya apa? Dia pencipta langit, pencipta bumi. Dia pencipta air, dia ini itu. Abu Jahal ndak, berhala-berhala ndak, Lata Uzza ndak. Akhirnya semuanya masuk Islam. Gara-gara barokahnya apa? Diskusi. Makanya di Quran sering ada kul ara'aitum, kul ara'aitum. Dan Allah mempersilahkan. Di diskusi itu makanya kata Imam Zuhri, falam apa itu tadi? Fatafawadu fil hadis wal munaza'ah. Mereka debat terbuka. Nah sekarang itu orang harus ngaji seperti ini. Nah kalau iltidatan aklian tadi yang disebut kitab Fathul Bari, jenengan ngaji saya wajibul akli. Setelah itu jenengan kecewa dengan saya. Entah urusan politik, entah urusan ekonomi. Sampai tidak bisa membuang logika Anda itu tidak bisa. Sampai bisa enggak jadi orang komunis, ateisme, nihilisme. Terus berpendapat gini, hadil maujudat sabaqohal adam, wa khalaqohal adam. Ini yang maujudat langit bumi penciptanya adalah ketiadaan. Fakih fayakunul adam yu'athir wa yakhlut. Bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian bisa menciptakan. Jadi akhirnya paham nihilisme inilah. Barokahnya ya kayak Indonesia itu. Kadang di tonggo kiai ini wis kereng, rapati sosial. Ya tetap Islam. Mergo iso kecewa kiai tapi wong ora iso kecewa mbek napa? Islam. Beda pilpres, beda pilgub, dia tetap Islam. Bahkan orang nyun sewu yang masih suka mabuk, suka main perempuan, itu tidak pindah agama yang nyun sewu yang tidak melarang itu, tetap Islam. Karena logika yang dibangun Islam itu logika sing ma'ruf, logika sing makul, sehingga apapun kecewanya orang Islam. Nah ini pesannya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang nyarai Bukhari, orang Islam itu harus didorong, berlatih terus dengan kekuatan iltidatan aklian. Dia punya kenyamanan berpikir. Karena agama ini liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafak. Makanya dulu Nabi itu urusan sosial pun tuh Nabi kalau ngendikan tuh mesti dilogika. Misalnya begini, ini yang urusan tauhid sudah sering saya jelaskan. Sebelum urusan sosial saya cerita Imam Tauhid. Saya berkali-kali cerita, Imam Amudi itu keramatnya itu karena guru matematika. Saya berkali-kali cerita. Terus kata Allah, silahkan ngajar malaikat saya tentang matematika. Itu malaikat diajarkan. Kenapa saya percaya Allah itu wajibul wujud? Beliau nulis, angka 2, 3, sampai 1 miliar, itu nisbatnya ke angka 1 itu nisbatul far'i ilal aslu. Semuanya itu dinisbatkan ke angka 1, yang 1 itu dasar, yang lainnya itu far. Bu angka 1 miliar ya dimulai dari 1, 2, 3 dari 1. Berarti al aslu adalah Allahus somatkul huwa wahu. Gambar kayak apa ruwetnya juga dimulai dari 1 titik. Nah titik ini nuktatul wujud, maka sirnya bismillah dimulai dari 1 titik. Nah kalau umat ini dilatih begitu, itu mbok kecewa kayak apa tetap Islam. Tapi kalau dilatih, penak jadi kiai. Sering diundang ning wali kota disangoni. Ono kiai sing ra disangoni itu serapati Islam. Enak jadi kiai top, sering diundang ning ndi dihormati din. Engko sing rapati dadi top itu rapati bangga mbek Islam. Tapi kalau dilatih iltizam dan aklian, apapun kondisinya, mereka akan nikmati ilmunya sendiri, nikmati akalnya apa? Sendiri. Ada beberapa kasus sosial yang gagal, tapi Nabi bisa mendidik dengan teori iltizam dan aklian. Ada istaka rojulun, syaka rojulun ila Rasulillah. Bapak saya itu nakal sekali ya Rasulullah, sayyul khuluq. Terus bapaknya datang pakai yattaqi walal aso. Terus Nabi tanya, itu bapak kamu ya? Terus bapaknya, ini orang ini mengadukan kamu itu sayyul khuluq sama anak kamu. Terus kata bapaknya, innahu kana faqiran, innahu kana dhaifan wa ana qawiyun. Wa faqiran wa ana ghaniyun. Walam amna'hu syai'an min mali. Wal yauma ana faqir wa huwa ghaniyun. Wa ana dhaif wa huwa qawiyun. Wa yabkhalu alayya bimali. Niki tiyang anak kula niki riyen ketika kecil, kula sugih dekne lemah. Kula mampu dia lemah, tak urusi. Sakniki kula lemah dekne kuat mboten ngurusi kula. Terus Nabi ngendikan masame abihada min madarin wala hajarin illa baka. Semua makhluk itu menangis karena keluhan bapak kamu ini. Terus Nabi ngendikan anta wa maluka li abika. Kamu dan hasil jerih kamu itu juga aset bapak kamu, sehingga jadi hukum fikih. Kalau al-qatil itu walid tidak bisa dikisos. Bahkan hibatul walid ya waladi boleh dirujuk. Pokoknya selalu orang tua punya hukum apa? Khusus. Ada kejadian lagi imra'atun melapor ke Nabi. Dilaporkan kalau dia sayyi'atul khuluq.
Ibu saya itu sayyatul khuluq gini-gini ya Rasulullah. Jawabnya Nabi unik. 5 dalam takun kadzalik. Khina hamalat katis ata asyurin. Kenapa kamu tidak ngomel-ngomel seperti ini ketika dia masih baik? Itu yang mengandung kamu 9 bulan. Tapi innaha sayyatul khuluq. 5 dalam takun kadzalik. Khina ardu'atka haulaini kamilan. Terus, tapi indaha sayyatul khuluq. 5 dalam takun kadzalik. Khina sahirat lailaha. Khina sahirat laka lailaha. Wa khina asma'at laka naharuha. Kenapa kamu tidak ngomong seperti itu ketika kamu masih butuh susunya, butuh binaannya. Sekarang kamu kuat baru ngomong gitu. Terus kata pemuda tadi, lakot jazaituha ya Rasul. Saya sudah membalas itu. Apa balasan kamu? Lakot hajat tuha ala unuki. Dia pernah haji tak gendong. Tapi Nabi ngendikan fawwah ma jazaitaha. Kamu tetap tidak bisa balas jasa ibu kamu. Jadi orang ketika ingat sisi sayyatul khuluq ibunya ketika sepuh, Nabi mengeset ulang. Apa seperti itu? 5 dalam takun kadzalik. Kenapa ibu kamu tidak sayyatul khuluq ketika hamalat katis ata asyurin? Kenapa saat itu kamu tidak digugurkan, dibuang ke kali daripada dia anak akhirnya enggak ngaku ijazahnya orang tua? 5 dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. 5 dalam takun kadzalik khina tadi sahirat laka lailaha wa atma'at laka naharu. Itu Nabi. Jadi saya ini termasuk kiai lah yang ingin semuanya kita baik itu karena ada kemampuan iltidha dan aklian supaya agama ini liqaumi ya'qilun liqaumi yatafakkar. Kalau agama ini dijual dengan isu-isu sosial, itu bahayanya itu orang-orang kecewa. Loh, saya itu akrab sama Gus Pul, belum pernah main ke wali kota, bukan sok-sokan zuhud. Mau nak disangoni, terus suatu saat rah disangoni sedarani medit. Terus kurang suguhannya tersinggung, terus ribet-ribet. Pokoknya agama kalau dijual sosial itu ribet. Karena tuntutannya itu mukafaah. Makanya Nabi itu dulu pinter sekali kalau misalnya masalah zina. Ada pemuda itu hiperseks. Enggak bisa Islam, karena kalau Islam itu melarang zina. Akhirnya geger, ista'dzana fi zina. Saya mau masuk Islam tapi boleh zina. Geger kan sahabat menghalau supaya enggak sowan Nabi. Ketika geger-geger Nabi tahu itu ada apa? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yasta'dzinu fi zina. Dia harus boleh zina. Kata Nabi, suruh sini. Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau tetap boleh zina? Ya Rasulullah, saya ini hiperseks, saya ini. Kata Nabi ngendikan pertama itu, atuhibbuhu li ummik. Kamu suka anak ibu kamu jadi demenan orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka Nabi. Atuhibbuhu li kholatik, atuhibbuhu li ammatik. Terus dia selalu jawab, walan nasuhibbuna. Semua orang tidak suka kalau ibunya begini, putrinya begini, gini. Terus kata pemuda tadi, demi Allah, saya belum keluar dari majelis Rasulullah, tidak ada sesuatu yang abghadha syai'in ilayya minaz zina. Tidak ada sesuatu yang paling saya benci kayak zina. Karena diset. Ya sama seperti kita mungkin yang jadi kiai-kiai gede itu, dalile al-yadul ulya khairul min sufla, tapi prestasi dadi kiai entuk ora tau memberi. Ya sama seperti yang dawuh Pak Sukron Makmun. Dulu kiai-kiai dulu itu berjasa, sekarang kita itu makan apa? Jasa. Jadi ini ya tadi karena saya ingat betul di antara wasiatnya Mbah Hamid itu masih sepupunya mbah saya itu ke bapak saya ke aku itu soleh-solehku dhewe tak golek ridane pangeran tapi mbek wong dihormati koyo ngene. Kadang kan beliau itu sembunyi karena dengar mau ada orang ngasih uang. Itu yang diceritakan abahnya Mas Arwani Pak Taifur. Mbah Hamid itu sembunyi ditanya sama Pale kok sembunyi kenging nopo. Iku ana wong ngenteni aku pengen ngekeki dhuwit. Lah niku kiai-kiai jarang wani crita niku mergo ketoke kok piye. Ndelik ambek wong sing ape ngekeki dhuwit. Mulane kula nek ana wong medhit iku seneng. Kula niku dadi kiai sing salam tempel iki kathah. 100.000 ya njaluk swarga, 1 juta ya njaluk swarga. Gus Ipul 5 juta njuk dadi presiden wah malah larang meneh. Mergo logika kula logika sederhana. Nek ana wali santri kok lomo ya tak dhuwit tak nggo apa lah. Riyen Mbah Hamid ati kei dhuwit wong macam-macam niku wonten sing tangklet. Itu kan dhuwit yang macam-macam Mbah Hamid. Engko ora ana gunane, ya terus dikasihkan fakir miskin. Nek ana wali santri medhit kula nggih seneng. Ngringakno hisab. Ya ora pesen swarga. Lah itu ilmu namanya. Disenengi wong ya enak, dimedhiti wong ya enak. Mergo 100.000 njaluk swarga atuk sira salam templek gak nuntut apa-apa kan. Saya itu pengagum Imam Syafi'i ya karena ilmiah. Imam Syafi'i itu ditanya orang. Tadi orang yang cium tangan Anda, yang hormat Anda, di luar tuh ngomel-ngomel ngerasanin Anda. Jawab Imam Syafi'i lucu. Berarti saya wibawa, buktinya depan saya tidak berani.
Dianggap enteng mohon. Berarti saya wibawa. Buktinya di depan saya tidak berani. Ada orang lagi, itu separuh kampung itu tidak suka kamu. Jawab Imam Syafi'i enak, malah enak ra utang. Mergo nak seneng ku macam-macam kan. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka, wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang baik dengan kamu itu ngikat kamu. Tapi kalau orang yang jelek sama kamu, atlaqaka, membebaskan kamu. Kamu naik Alphard gak perlu monggo nak badhe derek, ora cocok, lewat saja kan. Jadi itu Imam Syafi'i. Jadi dunia itu dianggap enteng saja. Ada seorang Habib alim alama diceritain orang. Dulu saya kaya tuh teman-teman main ke sini, tapi setelah saya jadi kuli pasar gak ada yang main ke sini. Dikandani sama Habib itu, malah bagus toh. Nak kancamu sing sugih tetep nilai kue, malah nonton kue pas dadi pangkul guru pasar. Malah kue isin digo delok-delokan. Jadi monggo sing duwe melarat koncone do mirip malah alhamdulillah. Nak sering dolan malah sampean isin perkara digo delok-delok. Itu ulama dulu. Jadi fenomena sosial itu diamati enteng saja. Makanya kalau sering ngajari, nak bojomu ngamuk sing syukur. Lah kok saged syukur? Malah ra njaluk blonjo. Nak lagi harmonis malah ngajak ning mall balang malah mahal. Jadi apa ya? Saya itu ingin keilmuan ulama dulu itu ya kayak hikam. Hikam itu udah ada yang enggak baik. Enteng saja. Mata a'toka asyadaka birrah wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Kalau Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin memperlihatkan kalau dia itu al-barur rahim, zat yang baik. Wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Kalau Allah tidak mengasih keinginan kamu untuk menunjukkan kalau Allah itu al-qahar, al-jabbar, zat yang enggak bisa diintervensi. Sama di pangeran dirayu sepuh gelem kan sawangane murahan. Ya sekali-kali egois, gak dituruti. Makanya wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Jadi enak saja, pasti kasih Allah, ya Allah itu. Ya, kiai yang sering dongo ya bagus, menunjukkan lemahnya. Tapi banyak juga kiai yang dongo itu sepisan terus sudah. Wa innama yunabbahu man yajuzu alhil ikhfal. Yang bisa diingatkan itu orang yang mungkin lupa. Doa kemarin Allah masih ingat, kok tak ingatkan lagi itu gimana? Wong Allah tidak lupa. Kalau nate ngalami wusul niku teng Ka'bah bar dongo. Sampai 2 hari pe dongo mboten saged. Mergo isin pe pangeran. Pangeran wingi dak yo ijek eling, lha apa tak baleni meneh. Itu jenis wa innama yunabbahu man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan orang yang potensi lupa. Padahal Allah tidak. Jadi makomnya wali itu ada yang seneng donga, dalil iftiqori wa tirori, ada yang enggak suka. Enggak sukanya bukan karena enggak mau doa. Karena doa yang kemarin-kemarin sudah dicatat dan Allah tidak akan apa? Lupa. Terus kalau suwun ada iltizatan aklian dalam semua proses beragama kita sehingga agama ini tidak dipertaruhkan sama hukum-hukum apa sosial. Ya misalnya kawin, sampean kawin kadang di bojo macam-macam. Sampean nak eling kawin sunah Rasul, aghdulil basar wa ahsanul farji selesai. Karena itu menguntungkan kita jadi ahsanul farji. Bisa mengekang kita dari zina. Tapi kalau sampean kawin nak bojone ramah seneng, nak bojone sayang seneng. Padahal ora pati sayang, kan sering kecewa. Mulang juga gitu kata Mbah Mun, kowe mulang niati merintahi pangeran. Jadi santri kowe paham ra paham ya seneng. Tapi nak sampean mulang kepen paham no jebule santri ora paham. Kan gelok. Nah, Islam itu kata Imam Fathul Bari tadi, orang Islam itu harus dilatih iltizat dan akliyat. Terus kata beliau, itu yang yu'abbiru anhu syara' bi halawatil iman. Itu yang dimaksud salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Nikmatnya iman itu karena kita sudah menemukan apa iltizat dan akliyat. Nggih ngoten mawon kula niki bagian logika kula kepengin jengben mboten usah kula Mas Mama, Mas Aziz niki waris wali nih. Terus waris wali ya kudu keramat, aja mbae wali terus melok keramat putune tapi ra melok dadi wali niku. Iki mun kula sukani kitab Khilatul Auliya dadi tak kan daftar. Niku 8 jilid. Niku belajar sak jilid mun dadi wali. Napa malih nak 8 napa? Jilid iki saged bersaing kalian bae niku. Nah. Terus sama-sama kula sukani kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu kata Mbah Mun seneng cerita kitab Ithaf. Dikarang Sayyid Zabidi, Murtada Zabidi. Itu kalau Mbah Hamid Pasuruan, misalnya Mbah Hamid, Mbah Dimyati, terus Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, ini awaluman lazama min ahli Jawa nih Sayyid Sinten Zabidi. Dan kitab Ithaf itu Masya Allah, belum ada kitab nyarai Ikhya sampai 800 tahun kalau nggak 700 tahun. Kan Ithaf itu sekitar tahun 1300 Hijriyah, Ikhya itu sekitar tahun 500 sampai 600. Ini nak nyarai itu semuanya ilmiah. Yang paling sehari itu
Ini sebagai penutup. Yang paling saya haru itu ketika cerita sholawat. Nabi jadi nabi itu setelah Isa dituhankan oleh penggemarnya. Sampai overacting, sampai Nabi Isa itu dituhankan. Monggo guys. Tapi terus Ithaf cerita, kalimat sholawat itu kalimah yang umat ini tidak akan overacting menuhankan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allahumma itu pemberi, Nabi itu penerima. Kita tetap mencintai Nabi yang luar biasa, tapi tetap Allah itu pemberi, Allahumma pemberi, Nabi Muhammad penerima. Sehingga nggak akan salah posisi yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah Muhammad tetap abduhu wa rasuluh. Barokahnya redaksi sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah tetap abduhu wa rasuluh. Apapun senang kita pada Nabi. Nah, itu juga barokahnya apa? Makanya kata Burda yang sering dikutip Said Muhammad, kalau madha Nabi dak hunna sorofi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Dan itu kalimat yang luar biasa yaitu kalimatus sholawat. Menunjukkan mahabbah ke Rasulullah, tapi posisinya Allah tetap al-mu'ti, Nabi tetap al-mu'ta. Wa nabi wa injalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Itu kata Said Zabid. Kayak apa barokahnya ilmiah? Sholawat yang redaksi kita baca terus, ternyata itu yang menjadikan hadil ummah tidak akan terperosok kayak orang-orang Nasrani.